Om Swastiastu, semeton Abiunik dimanapun berada, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunik update tentang ketika alam masih kosong, Bali dalam keadaan labil. Kosong, itulah awal dari kisah ini. Dahulu kala, ketika belum ada matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain termasuk planet bumi ini, hanya ada Sang Hyang Embang yang Maha Tunggal. Beliau maha besar, memenuhi alam raya yang luasnya tak terbatas, namun juga maha kecil, sehingga bisa longgar di lubang yang paling kecil. Ketika itu, segalanya bersifat sempurna, suci, karena tidak ada yang lain selain Hyang Widi yang maha sempurna. Apabila dilukiskan dengan aksara yang utama, beliau adalah Windu, yang berarti kosong. Dalam wujud Sang Hyang Windu, suaranya seperti telinga yang ditutup. Windu juga berarti kawi, dan kemudian menjadi Sang Hyang Paramekawi. Sedangkan Windu yang bermakna kosong, beliau seakan-akan tidak ada, namun sesungguhnya kosong yang penuh berisi, ada di mana-mana setiap saat. Tidak berujung pangkal, tanpa asal mula, dan tidak ada batasnya. Oleh umat Hindu di sini, beliau kemudian lumrah disebut Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Beliau mempunyai sifat yang serba maha, yaitu Maha Tahu, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Adil. Kemudian, beliau dikisahkan melakukan yoga samadhi. Dari yoga samadinya itu, terciptalah Sang Hyang Licin, yang juga disebut Sang Hyang Eka Aksara, yakni Omkara. Selanjutnya, Sang Hyang Eka Aksara melakukan yoga samadhi, lahirlah Sang Hyang Purusa Paradana, Hawa dan Adam, atau positif negatif. Keduanya itu juga disebut Sang Hyang Akasa dan Pratiwi. Keduanya disebut pula Rewa Bineda, baik buruk atau suka duka. Dalam aksara, keduanya disebut Sang Hyang Dwi Aksara, yaitu Ang dan Ah. Kemudian, Sang Hyang Purusa Pradana melakukan yoga samadhi, maka lahirlah Sang Hyang Tri Purusa, yakni Sang Hyang Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Dalam wujud aksara, Sang Hyang Tri Purusa itu adalah Ang Ung Mang, yang sering disebut Tri Aksara. Tri Aksara suci itu adalah lambang dari Sang Hyang Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiga nama Tuhan itulah yang kemudian mencipta alam beserta isinya, memelihara dan melebur atau mempraline kembali ke asalnya. Seterusnya, Sang Hyang Tri Purusa juga melakukan yoga samadhi. Dari yoga samadhinya ini, lahirlah Sang Hyang Catur Purusa, juga disebut Sang Hyang Catur Windu Dewa. Mereka itu adalah yang sulung disebut Sang Hyang Amurwa Akasa Sakti, yang kedua disebut Sang Hyang Sakti Sapta Kadwa, yang ketiga disebut Sang Hyang Surya Resiwu, dan yang keempat disebut Sang Hyang Guru Pasupati. Demikianlah Tuhan yang Maha Pencipta mencipta matahari, bulan, bintang-bintang, planet bumi, dan
lain-lainnya, termasuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Tuhan mencipta seorang yang sakti luar biasa. Wajahnya sangat seram dan mengerikan, bertaring panjang tajam dan lancip. Sifatnya hampir seperti raksasa yang loba, tamak, rakus, dan pemarah. Oleh karena itu, ia senantiasa menimbulkan keonaran dan keresahan semua makhluk. Akhirnya, ia pun kembali ke akhirat. Selanjutnya, Yang Maha Pencipta mencipta sepasang benih manusia laki perempuan atau Arda Nareswari. Setelah dibersihkan, keduanya dimasukkan ke dalam buah kelapa setelah diberi mantra, sehingga menjadi suci. Mereka diwujudkan seperti seorang pertapa di pertengahan Gunung Agung. Di sana, mereka melakukan tapa dengan memuja Batara Hyang Pasupati agar segera turun di Pulau Bali untuk menjadi junjungan dan pujaan di Pulau Bali. Dikisahkan, dahulu kala Bali dan Lombok sunyi senyap. Dua pulau ini seolah-olah mengambang di tengah laut, ibarat perahu tanpa pengemudi. Dua pulau ini keadaannya sangat labil, oleng ke sana kemari, tidak menentu arahnya. Keduanya selalu bergoyang dan kadang-kadang rapat menjadi satu. Keadaan ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Batara Hyang Pasupati. Beliau merasa kasihan melihat Pulau Bali dan Lombok yang terus bergoyang. Tatkala itu, di Bali baru ada 4 gunung, yaitu di sebelah timur Gunung Lempuyang, di sebelah selatan Gunung Andakasa, di sebelah barat Gunung Batu Karu, dan di sebelah utara Gunung Beratan. Untuk menstabilkan Bali dan Lombok, Batara Hyang Pasupati memotong puncak Gunung Sumeru di Jawa Timur. Potongan gunung itulah kemudian ditancapkan di Bali dan Lombok agar tidak oleng lagi. Nah, supaya pelaksanaannya lancar, Batara Hyang Pasupati menitahkan Sang Badawang Nala menjadi dasar bumi, Naga Ananta Boga dan Naga Basuki dititahkan sebagai pengikatnya, sedangkan Sang Naga Taksaka ditugaskan menerbangkan potongan Gunung Sumeru tersebut. Potongan Gunung Sumeru itu dibawa ke Bali pada hari Wraspati atau Kamis Umanes Ware Merakih. Ketika membawa potongan gunung itu, ada bagian-bagian yang tercecer, bagian yang kecil menjadi gunung lebah. Kini gunung itu disebut Gunung Batur, terletak di Kintamani, Bangli. Sedang bagian yang lebih besar menjadi Gunung Toh Langkir yang sekarang dikenal sebagai Gunung Agung di Karangasem. Dengan adanya tambahan 2 gunung, maka sejak itu di Pulau Bali terdapat Sad Pralinggegiri, 6 buah gunung. Setelah 70 tahun lamanya, pada hari Sukra Klion Tolu Sasih kelima, terjadilah turun hujan yang sangat lebat, disertai gempa bumi selama 2 tahun. Pada tahun 1901 Masehi, Gunung Agung meletus yang menimbulkan dampak kerusakan yang dahsyat dari bencana alam tersebut. Untuk menenangkan Pulau Bali, Batara Hyang Pasupati menitahkan ketiga putranya untuk datang ke Bali dari Gunung Sumeru. Dan kemudian Batara Hyang Putranjaya alias Batara Hyang Mahadewa berperahyangan di Besakih Gunung Agung
Batara Hyang Dewi Danuh berprahyangan di Pura Hulun Danu Gunung Batur, dan Batara Hyang Geni Jaya berprahyangan di Pura Luhur Lempuyang, Puncak Gunung Lempuyang. Selanjutnya, beliau bertiga disebut Hyang Tripurusa. Setelah itu, menyusul pula putra Hyang Pasupati yang lainnya, yakni Batara Hyang Tumewuh, Batara Hyang Manik Gumawang, Batara Hyang Manik Galang, dan Batara Hyang Tugu. Batara Hyang Tumewuh berprahyangan di Gunung Batu Karu Tabanan. Batara Hyang Manik Gumawang berprahyangan di Gunung Beratan, juga di Tabanan. Batara Hyang Manik Galang berprahyangan di Pejeng, Gianyar, dan Batara Hyang Tugu berprahyangan di Gunung Andakasa, Karangasem. Ketujuh Batara putra-putri Hyang Pasupati tersebut kemudian disebut Sapta Batara. Beberapa lama kemudian, yakni pada hari Anggara Kasih Julung Wangi, bulan Agustus tahun 196 Masehi, Batara Hyang Mahadewa dan Batara Hyang Geni Jaya mengadakan yoga semadi. Pada waktu itu, Gunung Agung meletus kembali. Dari yoga samadinya, Batara Hyang Geni Jaya keluar banjir api. Kemudian tempat aliran api itu disebut Sungai Api. Dari kekuatan batin dan panca bayu Batara Hyang Geni Jaya, lahirlah 4 putra laki-laki. Yang pertama bernama Empu Witadharma alias Sri Mahadewa. Yang kedua bernama Sang Hyang Sidimantra Sakti. Yang ketiga bernama Sang Kol Putih. Dan yang bungsu tak disebutkan namanya karena pindah ke Madura dan menjadi raja di Madura. Demikianlah dikisahkan perhatian dari Batara Hyang Pasupati terhadap Pulau Bali yang kita cintai ini. Hal ini tercantum atau tersirat dalam Lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul. Abionek tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.